Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Rizky Fitriana dari kelas TI3F absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-11 dari pemrograman berbasis framework, yaitu tentang Firebase Login. Nah, Firebase sendiri ini adalah serangkaian alat bantu untuk developer aplikasi, namun bukan hanya untuk developer aplikasi Android, namun juga bisa untuk iOS dan web. Nah, di sini untuk memulainya itu kita masuk ke Firebase Console, lalu kita membuat project baru, lalu membuat database baru di Cloud Firestore dan men-settingnya. Lalu sebelum mengcodingnya, pertama kita membuat project React App terlebih dahulu di editor kita, lalu menginstal Firebase, lalu Firebase Login, lalu di Firebase Serve. Setelah itu menginstal Redux. Selain Redux, menginstal React Redux, lalu Redux Tool, lalu install React Router DOM, install Firebase lagi, lalu install Material UI, dan menginstal Material Icon. Lalu selanjutnya masuk ke konsolnya, lalu masuk ke project yang sudah dibuat, lalu ke project setting. Nah, di project setting ini masuk ke Firebase SDK snippet dan masuk ke config. Nah, di config ini nanti kita copy lalu di paste ke file firebase.js di bagian sini. Nah, ini gunanya untuk mengintegrasikan antara project yang ada di editor sini dan project yang ada di Firebase Console. Lalu di firebase.js ini selain mempaste APK dari Firebase config pada konsol tadi, juga mengimport Firebase dari Firebase app, lalu import Firebase out, dan import Firebase /Firestore. Nah, Firebase config ini selanjutnya membuat conf my Firebase, di mana nanti akan diekspor dan diinisiasikan dari Firebase dengan parameter Firebase config yang sudah dibuat tadi. Lalu membuat const base.db, di mana my Firebase ini memanggil Firestore. Lalu diekspor const.db, lalu membuat const.db dengan diekspor yang berisi base.db tadi yang sudah dibuat. Selain membuat file firebase.js yang berisi Firebase config, selanjutnya membuat out.js dari folder action. Di folder action ini terdapat file out.js. Nah, ini berisi perintah-perintah untuk menjalankan login. Nah, pertamanya ini import my Firebase dari file Firebase yang tadi sudah dibuat ini. Jadi ini kan diekspor lalu diimport pada out.js ini. Lalu membuat beberapa cons yang nantinya semuanya akan diekspor. Yang pertama membuat login request dengan yang diinisiasi dengan login request. Lalu membuat login success, lalu membuat login failure. Ini login request ini untuk permintaan login success ini untuk login yang sudah berhasil, dan login failure ini untuk login yang error. Lalu selanjutnya membuat logout request, logout success, dan logout failure. Seperti login, logout request ini untuk permintaan logout, logout success ini untuk logout yang sukses atau yang berhasil, dan logout failure ini untuk logout yang error. Dan selanjutnya const verify request ini untuk permintaan verifikasi, dan verify success ini untuk verifikasi yang berhasil. Lalu selanjutnya membuat beberapa function
dengan cons. Yang pertama ini membuat cons request login. Nah, fungsi request login ini akan mereturnkan tipe login request, di mana tipe ini sudah dibuat sebelumnya ini. Jadi ini beberapa cons yang nantinya akan dibuat ini berisikan tipe-tipe sesuai yang dibutuhkan. Jadi jika membuat cons request login, maka akan bertipekan login request. Begitu pula ini cons receive login, nanti tipenya adalah login success. Namun pada receive login ini berisikan parameter user, di mana nanti akan diisikan dan direturnkan sesuai data yang didapatkan. Lalu membuat cons login error ini, function ini akan mereturnkan dengan tipe login failure. Selanjutnya cons request logout. Fungsi request logout ini mereturnkan tipe logout request. Lalu cons receive logout ini mereturnkan tipe logout success. Cons logout error akan mereturnkan tipe logout failure. Untuk cons verify request akan mereturnkan tipe verify request. Dan yang terakhir cons verify success akan mereturnkan tipe verify success. Lalu selanjutnya membuat function-function untuk proses login, logout, dan verify. Nah, yang pertama itu membuat cons login user, di mana ini nanti akan diekspor. Dan login user ini berisikan parameter email dan password, di mana menggunakan parameter dispatch, dan dispatch itu akan memanggil fungsi request login, di mana request login ini akan menjalankan tipe login success. Selanjutnya ini pemanggilan my Firebase dari file Firebase. Pertama menjalankan out terlebih dahulu, menjalankan autentikasi terlebih dahulu. Setelah selesai akan menjalankan fungsi sign in with email and password dengan parameter email dan password yang sudah diisi pada parameter login user. Lalu jika berhasil maka akan ditampung dengan parameter user, di mana nanti parameter user ini akan dijalankan di fungsi receive login dengan pemanggilan dispatch. Receive login ini akan menjalankan tipe login success dengan data user yang sudah diinputkan. Lalu jika ini terdapat catch, jika terdapat error maka akan dispatch ini akan memanggil fungsi login error, di mana berisikan tipe login failure. Seperti itu. Lalu untuk cons logout user sama, nanti akan diekspor, di mana memanggil parameter dispatch dengan memanggil juga request logout yang berisikan logout request. Lalu memanggil my Firebase, di mana akan menjalankan out terlebih dahulu. Yang ini out terlebih dahulu, lalu akan menjalankan fungsi sign out untuk proses logout. Lalu jika berhasil maka akan menjalankan atau memanggil dispatch dengan receive logout, di mana akan bertipe logout sukses. Jika ada error maka akan memanggil dispatch logout error. Lalu yang terakhir ini membuat cons verify out, di mana juga akan diekspor. Nah, ini fungsinya untuk verifikasi autentikasi, di mana berparameter dispatch dan memanggil fungsi verify request yang berisi tipe verify request. Lalu di sini memanggil my Firebase, lalu menjalankan autentikasi fungsi out, lalu menjalankan fungsi on out state change. Ini dengan parameter user. User ini yang sudah di inputkan tadi pada
pada receive login. Dan di sini terdapat kondisi jika user ini tidak sama dengan 0 atau bisa dikatakan terdapat data user, maka akan menjalankan dispatch receive login dengan parameter user. Jadi jika verify out ini fungsinya jika ada data user yang muncul atau tidak 0, maka akan dianggap login sukses karena sudah ada data user yang sesuai. Lalu jika verify request ini sudah dijalankan, maka akan menjalankan fungsi dispatch verify success. Maka verifikasi data user untuk autentikasi dinyatakan sukses. Seperti itu. Setelah membuat file out.js dari folder action, selanjutnya membuat file out juga di folder reducer. Nah, bedanya untuk folder action, maksud dari action ini adalah berisikan perintah-perintah untuk yang akan dijalankan, sedangkan pada reducer ini berisikan jalan kode untuk menjalankan perintah yang sudah dibuat pada out action. Nah, di file out.js pada reducer ini berisikan import dari file action/out. Jadi yang sudah diekspor tadi, yang diekspor ini cons yang sudah diekspor akan diimport pada file out pada folder reducer. Ini selanjutnya membuat state di mana nanti akan diekspor default. Nah, state ini berisikan beberapa state yang di set awal nilainya adalah false. Jadi ini membuat is logging in dengan nilai false, is logging out dengan nilai false, is verifying login error, logout error, dan is authenticated dengan nilai awal false. Dan ada state untuk user di mana nilai awalnya adalah berisi kosong atau tidak ada data sama sekali. Lalu membuat parameter action di mana ini merujuk ke action type. Action type ini nanti merujuk ke tipe-tipe yang sudah dibuat pada file out.js pada action. Nah, sebelum itu membuat switch case. Switch case ini nanti berisikan perpindahan case-case yang sesuai permintaan. Yang pertama, membuat switch dengan parameter action.type. Ini menandakan akan men-switch beberapa case berdasarkan tipe. Case yang pertama yaitu login request dengan mereturnkan state di mana jika login request, maka state is login in ini akan berubah menjadi true, yang awalnya false menjadi true, dan untuk state login errornya adalah false karena tidak ada error saat login request. Lalu pada case login success akan mereturnkan state is login in adalah false karena sudah sukses, jadi tidak ada proses login. Lalu state is authenticated adalah true, yang berarti sudah terautentikasi, dan untuk usernya sudah berisi data dengan action.user. Lalu case login failure ini mereturnkan state is login in false karena tidak sedang login, tidak request login. Untuk state is authenticated-nya false karena tidak terautentikasi, dan untuk login error-nya true karena terdapat failure atau error. Lalu case yang selanjutnya adalah logout request
Di sini mereturnkan state dengan is login out true, yaitu proses request login dengan nilai true, dan logout errornya false karena tidak ada error karena proses request. Dan selanjutnya case logout success ini mereturnkan state is login out-nya false karena tidak sedang proses permintaan login karena sudah sukses. Untuk state is authenticated-nya false karena ini tidak terautentikasi karena sudah proses logout, jadi tidak terautentikasi lagi, dan usernya ini berisikan kosong lagi karena tidak ada user yang sedang terautentikasi. Lalu case yang selanjutnya logout failure ini mereturnkan state logging out-nya false dan logout error-nya true. Lalu case verify request ini mereturnkan state is verifying true karena sedang proses permintaan verify atau verifying, dan verifying error-nya false karena tidak ada error. Dan case verify success ini mereturnkan state is verifying false karena sudah berhasil atau sudah sukses, jadi tidak menjalankan state verifying. Dan ini defaultnya return state seperti itu. Setelah membuat beberapa case di file auto.js pada reducer ini dengan beberapa tipe dan state, maka kita perlu membuat fungsi combine reducer ini tujuannya untuk menyatukan case-case ini, dan ini tujuannya untuk agar tidak salah dalam request. Jadi jika kita request case untuk login request, maka akan menjalankan bagian sini saja. Jika kita request case logout success, maka akan menjalankan di bagian sini saja. Dan semua case-case ini juga perlu disatukan dengan fungsi combine reducer. Nah, jadi kita pertama membuat index.js, file index.js, lalu import combine reducer dari Redux, lalu import juga dari file out yang sudah dibuat tadi karena sudah export default. Ini dengan membuat variable out, lalu ini combine reducer ini dipanggil dengan parameter out ini dan diekspor default yang nantinya bisa diimport di file lain. Setelah membuat file index.js pada folder reducer, selanjutnya membuat file configure store.js. Nah, ini gunanya untuk membuat atau memasukkan data ke cloud atau store yang sudah kita buat. Pertama itu mengimport apply middleware dan create store dari Redux, lalu import tung middleware dari Redux tung, dan import verify out ini dari action_out yang ada di sini, yang terakhir ini untuk proses verifikasi autentikasinya. Lalu import root reducer dari reducer. Pertama membuat function configure store, ini diekspor default yang mana berparameter persisted state. Lalu membuat const store, yaitu memanggil fungsi create store yang berparameter root reducer dari reducer, persisted state dari parameter configure store, dan apply middleware di mana berparameter tung middleware. Lalu store ini dipanggil dan dipanggil juga dispatch dari verify out yang diambil dari action /out.
lalu di return store. Selanjutnya membuat file root.js. Pada file ini berisi import React dari React, import provider dari React Redux, import browser router sebagai router dari React Router DOM, import app dari file /app, lalu import configure store dari file configure store, lalu membuat store const yang diinisiasi dengan memanggil fungsi configure store, lalu membuat function root di mana akan mereturnkan provider, memanggil provider di mana ini berisikan store dan memanggil store yang ada di ini, lalu memanggil router dari React Router DOM dan memanggil app dari file app.js. Lalu pada file index.js ini mengimport juga React DOM dari React DOM, import index.js, import app dari file app, import browser router, import provider, import report web vitals, import root reducer, import grid store, apply middleware, import tung dari Redux tung. Di sini saya membuat lagi const store dengan grid store hampir sama seperti yang ada di root, karena saat saya tidak menggunakan ini itu terdapat error. Jadi saya tambahkan ini const store di mana memanggil grid store dengan parameter root reducer dan apply middleware dengan parameter tung, lalu menambahkan router di React strict modenya, menambahkan router dan menambahkan provider dengan parameter store, lalu juga memanggil app, lalu ini langsung memanggil dokumen.getElement by id dengan parameter root, lalu report web vitals. Nah, pada file app ini menjalankan beberapa root, karena tadi fungsinya ini untuk router, untuk mengatur path router. Nah, untuk mengatur path routernya itu ada di file app.js. Di file app.js ini mengimport React dari React, import root dan switch dari React Router DOM, import connect dari React Redux, import protected route dari ini file protected route, nanti saya jelaskan, import home dari file home, import login dari file login, lalu membuat function app dengan parameter props. Nah, di sini membuat const di mana membuat const is authenticated dan const is verifying, di mana itu adalah props, lalu mereturnkan switch. Nah, switch ini gunanya untuk mengganti beberapa path yang nanti akan di request. Pertama ini ada protected route, ini dimana jika path-nya exact path-nya itu slash saja, maka akan menuju ke komponen home. Nah, home ini tuh akan menuju ke file home.js. Nah, untuk is authenticated-nya ini bernilai is authenticated dan is verifying-nya bernilai is verifying. Lalu path selanjutnya yaitu root selanjutnya yaitu dengan path/login, di mana nanti akan menuju ke komponen login. Nah, login ini mengambil atau merujuk ke file login.js. Lalu membuat function map state to props, di mana state is authenticated dan is verifying nanti akan bernilai state.out.is authenticated dan state.out.is verifying. Lalu diekspor default dengan memanggil connect dari
React Redux, lalu mengisikan parameternya dengan map state to props yang sudah dibuat dan app. Jadi ini parameternya berisikan function map state to props dan function app. Selanjutnya saya akan menjelaskan file-file yang sudah dibuat pada folder komponen. Nah, folder komponen ini nanti yang kode untuk tampilan di webnya. Seperti ini nanti hasil jadinya. Jadi pertama itu tadi yang sudah saya sebutkan pada app.js ini mengimport salah satu dari protected root yang diambil dari file protected root di folder komponen. Nah, di protected root ini berisikan cons protected root, di mana berisikan komponen yang akan dituju dan berisi is authenticated dan is verifying. Jadi ini tuh misal ini bisa disebut sebagai template-nya, nanti yang di app.js ini diisi. Jadi ini komponen di app.js ini diisi home, is authenticated dan is verifying, ini diisi is authenticated dan is verifying untuk protected root-nya, dimana nanti akan merender jika is verifying maka akan is authenticated dan akan menuju ke komponen sesuai props-nya, lalu akan meredirect ke path/login dimana state-nya berasal dari props.location, lalu diekspor default sebagai protected root agar bisa diimport di app.js. Selanjutnya ada file login.js. Sebentar saya langsung saja ini mengimport beberapa kebutuhannya seperti React, Connect, Redirect, Login User dari out folder action, dari import with styles dari UI, avatar, button, text field, log outline icon, tipografi, paper, dan container ini berasal dari material UI yang sudah diinstal sebelumnya. Lalu di sini mendefinisikan style-style yang akan digunakan untuk tampilan webnya. Lalu di sini pertama membuat kelas login dengan extend komponen. Jadi ini nanti login ini adalah sebagai komponen. Lalu ada state yaitu email yang berisikan kosong dan password yang berisikan kosong. Dan ini ada function handle email change di mana berparameter target. Nah, target ini adalah hasil isian dari user di mana nanti akan ditampung di email 2 target.value. Nah, ini akan diisi di sini dan disimpan di target ini. Lalu juga sama handle password change, ini berparameter target nanti akan menyimpan hasil inputan password dari user, yaitu dengan di set state-nya. Lalu handle submit ini fungsinya untuk button nantinya, button submit, dimana berisikan cons dispatch yang berisi props, lalu cons email dan password dimana sebagai state-nya, lalu memanggil dispatch dengan fungsi login user dari action_out dan berparameter email dan password yang sudah diisi sebelumnya. Lalu merender di mana ini ada cons yaitu classes, login error, dan is authenticated di mana adalah sebagai props. Nah, ada kondisi jika is authenticated maka akan mereturn ke
atau meredirect ke path slash saja. Nah, ini maksudnya apa? Ini jika kondisinya sudah terautentikasi, berarti maksudnya sudah login, sudah di web ini, sudah masuk ke halaman setelahnya ini, maka akan langsung meredirect ke slash. Nah, slash ini dimana tadi sudah dijelaskan akan menuju ke komponen home, akan menuju ke tampilan home ini. Nah, namun jika tidak atau belum authenticated atau belum terautentikasi, maka akan masuk ke halaman web yang seperti ini. Jadi perlu menginputkan password dan email. Jadi pertama ini membuat kontainer dengan komponen main, lalu membuat paper, membuat avatar, membuat logout line icon, lalu membuat tipografi dengan komponen H1 yaitu heading 1 yang bertuliskan sign in seperti ini. Lalu ada text field. Text field ini berisikan inputan. Ini email dan password. Inputan email dan password. Nah, di text field yang pertama ini adalah email. Untuk email yaitu ada varian outline, marginnya normal, full width, ID-nya email, labelnya email address atau biasa disebut yang itu tulisan yang ini. Lalu name-nya email dan ada on change di mana akan memanggil fungsi handle email change, yaitu untuk menyimpan hasil dari inputan user. Lalu text field yang kedua yaitu password. Ini ada sama name-nya password, labelnya password, type-nya password. Type password ini nanti tidak dilihatkan passwordnya, jadi titik-titik ini seperti ini. Lalu ID-nya password dan ada on change di mana akan memanggil handle password change untuk menyimpan hasil inputan password user. Lalu ada button ini dengan color primary, type-nya button, class name-nya classes.submit. Submit ini berarti nanti akan terhubung dengan handle submit ini, dan on click-nya this.handle submit yang akan menjalankan fungsi login user dengan parameter email password yang sudah diisikan sebelumnya. Lalu membuat function map state to props dengan parameter state di mana is login in dengan state out login in, login error dengan state out login error, dan is authenticated dengan state.out.is authenticated. Lalu diekspor default dengan with style dengan parameter style dan dikonekkan dengan function yang sudah dibuat yaitu map state to props dan class login yang ini. Lalu setelah membuat halaman untuk login, maka selanjutnya membuat halaman untuk home-nya. Jadi halaman home ini adalah halaman setelah kita sudah terautentikasi dengan sign in ini. Jadi ketika kita klik tombol sign in, maka akan menuju ke halaman home ini. Pertama, import React, yaitu dan memanggil komponen dari React, import connect, dan import logout user dari action /out karena nanti ada tombol logout yang nantinya akan kembali ke halaman awal ini. Pertama, membuat kelas home dengan extend komponen, jadi home ini akan terindikasi sebagai komponen. Lalu ada function handle logout, di mana function ini terdapat const dispatch sebagai disprops dan memanggil dispatch itu dengan logout user dan merender yang mana terdapat const is login out dan logout error sebagai disprops dan mereturnkan beberapa
paragraf atau kalimat-kalimat. Yang pertama ada heading 1 dengan kalimat this is your apps protected area, dan paragraf any routes here will also be protected. Lalu ada button on click di mana namanya yaitu logout, di mana terdapat on click dengan function handle logout ini. Lalu ada is logging out ini dengan parameter logging out dan logout error, dan paragraf error logging out. Lalu function map state to props dengan parameter state seperti yang tadi, mereturnkan is logging out dengan state.out.isLoggingOut, dan logout error dengan state.out.logout error. Lalu diekspor default dengan mengkonekkan function yang sudah dibuat, map state to props dan class home. Selanjutnya saya akan menemukan hasil jadi dari webnya. Nah ini pertama-tama kita masuk ke console.firebase.google terlebih dahulu, lalu masuk ke file project yang sudah kita buat khusus untuk project login ini. Itu saya sudah membuat yang ini, lalu diklik saja, lalu kita masuk ke authentication. Nah, di bagian user ini adalah untuk user list user siapa saja yang sudah bisa masuk ke bagian sini. Nah, di sini saya sudah membuat untuk laporan saya. Jadi ini sudah bisa dimasukkan ke sini. Lalu kita juga bisa menambahkan user lagi dengan cara di sini add user, klik add user, lalu kita tambahkan email yang kita inginkan. Lalu dengan password, lalu kita klik add user. Nah, akan tertambahkan. Dan ini statusnya belum sign in. Yang ini sudah sign in karena sudah tertambahkan, sudah pernah sign in di sini. Lalu kita coba saja untuk sign in dengan email yang baru, yaitu dengan rizkyalisa@gmail.com. Sudah sesuai. Lalu passwordnya 123456. Klik sign in. Nah, setelah klik sign in maka akan langsung menuju ke halaman home yang sudah dibuat tadi. Jadi di file login ini sudah statusnya sudah is authenticated. Jadi langsung menuju ke redirect to pet/. Nah ini tuh sama saja seperti /pet/. Ini berisi, ini halaman home-nya, dan ini ada tombol logout-nya. Nah, agak seperti sedikit terlihat tadi saat kita klik logout ada kalimat atau kata ini. Ini maksudnya adalah proses saat logout. Ketika kita sedang proses logout maka akan sedikit muncul ini tulisan logging out. Namun jika kita terdapat error logout maka akan muncul ini tulisan ini. Dan ketika tadi di logout maka akan menuju kembali ke login ini karena kondisinya sudah false kembali, tidak ada user yang masuk dan semuanya kembali ke state awal yaitu bernilai false. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya tentang modul 11 yaitu Firebase Login. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.